Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat Islam dan iman, kita kembali menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, dosa diampuni, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang berbahagia. Tema khutbah khatib Jumat kali ini ialah berbuat baik akan kembali untuk dirinya, dan orang yang berbuat buruk akan menanggung akibatnya. Untuk membahas tema khutbah ini, kita akan dasari dengan satu ayat Al-Quranul Karim, surat yang ke-41 atau surat Al-Fusilat, ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi. Kata Allah, siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, siapa saja yang mengerjakan perbuatan baik, amal soleh, falinafsihi, maka kebaikan itu akan kembali untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa yang berbuat buruk, maka akibatnya baginya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah Tuhan engkau sekali-kali ingin berbuat zalim kepada hambanya. Allah itu memiliki sifat yang baik. Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah menzalimi kita hamba-hambanya ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memang pendek, tapi kalau kita coba berpikir secara dalam, merenung, ayat ini sungguh memiliki makna yang cukup dalam. Sehingga satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah melontarkan sebuah athar, ucapan beliau yang begitu indah. Apa kata Imam Ali? Sesungguhnya aku ini tidak pernah berbuat baik kepada siapapun. Aku ini tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, dan aku pun tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain.
Sepintas mungkin ucapan ini tidak bisa kita terima dengan akal kita hari ini. Mana mungkin sekelas khulafaur rasyidin, sekelas as-sabiquna awwalun, pemuda pertama yang mengakui kerasulan dan bersyahadat di hadapan Rasulullah, tapi dia katakan, aku tak pernah berbuat baik kepada siapapun dan aku tidak pernah pula berbuat buruk kepada orang lain. Apa sebenarnya yang diungkapkan oleh Imam Ali? Mari kita coba kaitkan dengan ayat ini. Dan hari ini semua jamaah Jumat yang hadir, kita harus merubah pola pikir kita. Sering kita berungkap, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, saya sudah menanam budi kepada orang itu, dan orang itu pun sudah berutang budi kepada saya. Kenapa? Saya berbuat baik kepadanya. Padahal kata Imam Ali, tidak. Kenapa tidak? Timbul pertanyaan. Kenapa berani Imam Ali mengungkapkan beliau tidak pernah berbuat baik kepada orang lain? Karena hakikatnya ketika seseorang kita ini berbuat baik kepada orang lain, yang paling banyak dapat kebaikannya adalah diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah, kita tidak usah buka yang lain, bukakan Quran Al-Baqarah 261. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah adalah seperti menanam satu biji tanaman. Biji itu menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai itu membuahkan 100 bulir. Subhanallah. Ini ayat yang erat kaitannya dengan ayat tadi di atas. Ketika kita memberi kepada seseorang, mungkin hanya 100.000 rupiah. Orang miskin, kita berikan uang 100.000. Apa kata kita? Saya sudah senang berbuat baik kepada dia. Betul, dia senang, dia bahagia. Tapi kita lebih bahagia seharusnya. Kenapa? Kalau kita masukkan rumus tadi, sedekah kita 100.000. Masukkan ke bibit yang kita tanam 1, maka 100.000 menumbuhkan 7 tangkai, kalikan 7, sudah 700.000. Kalikan 100, karena bulir-bulir yang dihasilkannya 100, maka jumlahnya 70 juta. Orang miskin cuma dapat 100.000, yang menerima, pemberi dapat 70 juta kebaikan dari Allah. Mana yang banyak yang memberi dapat daripada yang diberi? Yang memberi. Oleh karena itu benar Umar Ibnul Khattab, benar Ali bin Abi Thalib, beliau bukan berbuat baik kepada orang, tapi sedang berbuat baik untuk dirinya. Mari sejenak kita robah pola pikir selama ini. Yang kata kita suka berbuat baik kepada orang lain, betul. Orang lain akan senang dan bahagia mendapat pertolongan dari kita. Tapi sebenarnya kita sedang menolong diri kita. Begitulah selanjutnya. Ketika menyampaikan satu ilmu, man sanna hasanatun, satu ilmu baik yang disampaikan kepada orang lain, selama ilmu itu masih diamalkannya, maka orang yang menyampaikan pertama akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang ikut dengannya. Betapa jumlah jamaah Jumat yang hadir hari ini, insya Allah kembali kebaikannya kepada khatib. Mana yang banyak sebenarnya dapat jamaah dari khatib? Asal ikhlas, tentu khatib lebih utama. Tapi memang sulit. Ada sebuah makalah dari seorang imam. Beliau ungkapkan dalam bukunya Manajemen Qalbu, bagaimana kita memanage hati kita. Kata beliau, banyak pekerjaan yang sepertinya pekerjaan akhirat, tapi bernilai dunia.
karena dia salah berniat. Bentuknya akhirat. Jadi khatib, pergi takziah, pergi ngaji, tapi salah niat. Nilainya dunia. Itu pun dicontohkan. Hadis pertama di dalam beberapa kitab sahih, innamal a'malu binniyat. Kan ada Ummi Qais yang dia hijrah ke Madinah hanya untuk mengawini seorang wanita cantik. Itulah yang dia dapatkan. Akhirat hijrah itu, tapi dapat nilai dunia. Kenapa? Salah niat. Betapa banyaknya perbuatan dunia tetapi bernilai akhirat karena dia pasang niat dengan baik. Aparat pemerintah, kepolisian, TNI, pelayan-pelayan di tempat umum, kalau dia melayani dengan ikhlas dan hati yang baik, maka itu jadi ibadah. Pekerjaan dunia memang, tapi jadi ibadah di hadapan Allah. Makanya luar biasa niat kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti kita berniat untuk satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Berikutnya, waman asa'a fa'alaiha. Tapi ingat, sebaliknya, kalau engkau berbuat buruk, berbuat jahat, kembali kepada dirimu. Walaupun orang engkau caci maki, engkau fitnah, lepas sakit hatimu, tapi akan kembali akibatnya kepadamu. Subhanallah. Ayat ini luar biasa. Kata Ali, kami tidak pernah berbuat buruk untuk orang lain. Kenapa? Fa'alaiha. Keburukan itu kembali akibatnya kepada diri kami. Baca hadis riwayat Muslim, cerita tentang orang-orang yang muflis di akhirat. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya sahabatku sekalian, kata Nabi, ma mil muflis, siapakah orang yang muflis itu? Mereka berkata, orang yang tidak punya usaha ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, bukan itu. Orang yang nanti pulang ke akhirat, dia membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi habis untuk membayar orang yang dia zolimi selama dia hidup. Masih juga antri di belakang. Akhirnya dosa orang yang dizolimi, disakiti, dia berbuat buruk, dipikulkan ke pundaknya. Dipikulkan ke pundaknya. Sudahlah pahala habis, dosa orang lain pun dipikulkan ke pundaknya. Itulah akibat dia berbuat buruk. Hari ini hukum di negara kita juga seperti itu. Sebenarnya ayat ini kemana saja kita bawa berpikir akan sangat berpengaruh hebat ke dalam pikiran dan hati kita yang paling dalam. Orang yang hari ini kena kejahatan hukum, apakah bahayanya untuk orang yang dia jahati? Tidak. Kembali kepada dirinya. Dia yang menanggung akibatnya. Akhirnya seumur hidup harga dirinya habis dan dia tercatat sebagai orang-orang yang terkena oleh hukum. Mudah-mudahan ayat yang pendek ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Betapa indahnya Allah menurunkan pedoman untuk kita. Ayo berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Jangan sekali-kali engkau berbuat buruk, karena keburukan itu engkau akan menanggung akibatnya, memasukkan engkau ke dalam jurang kebinasaan dan kenistaan.